Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz peserta didik dimanapun Ananda berada, apa kabar Ananda hari ini? Ustadz doakan Ananda semua selalu sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran secara daring. Taib, hari ini kembali lagi bersama Ustadz dalam pelajaran Dirosah Islam. Ananda silahkan keluarkan buku Dirosah Islam yang Ananda miliki. Kita masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kematian. Tentang kematian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Nah, sekarang apa itu kematian? Kematian adalah awal mula perjalanan manusia menuju kampung akhirat. Kematian adalah suatu yang pasti dan tidak ada seorang pun yang akan luput dari kematian. Semua makhluk Allah akan merasakan dan mengalaminya. Orang beriman harus meyakini bahwa kematian itu pasti akan datang apabila telah tiba ajalnya. Tidak bisa ditunda dan tidak satu pun yang mampu untuk menghindarinya. Jadi semua yang bernyawa di atas permukaan bumi ini pasti merasakan yang namanya kematian. Karena kematian adalah suatu kepastian yang harus kita yakini datangnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan menjelang kematian. Yang pertama, sakratul maut. Apa itu sakratul maut? Sakratul maut adalah penderitaan yang dihadapi seseorang menjelang datangnya kematian. Ada orang itu mengalami sakratul mautnya dengan mudah, ada pula orang yang mengalami sakratul mautnya dengan sulit dan juga payah. Tergantung amal perbuatan orang tersebut selama hidup di dunia. Jika dia baik, maka gampang atau mudahlah dia mengalami sakratul mautnya. Tapi kalau dia bukanlah orang yang baik, maka dia akan mengalami sakratul maut dalam keadaan susah dan payah. Kemudian yang kedua, kehadiran setan ketika ajal datang. Itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat. Karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bisa jadi dia akan mendatangi manusia ketika kematian. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang itu dinilai berdasarkan akhir kehidupannya. Jika akhir kehidupannya baik, maka baiklah dia menemui ajalnya. Tapi jika seandainya akhir keburukannya itu buruk, maka buruk pulalah dia menemui ajalnya. Untuk itu, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, keadaan orang mukmin, kafir dan fasik ketika ajal datang. Orang-orang kafir ketika dalam sakratul maut, malaikat akan mencabutnya dengan azab, dengan belenggu dan penuh kemurkaan yang dahsyat. Hal ini sebagai balasan terhadap kedurhakaannya di dunia. Sebaliknya, orang-orang beriman ketika berada dalam sakratul maut, maka para malaikat mencabutnya dengan lemah lembut
Hal ini sebagai balasan terhadap amal perbuatannya dan juga ketaatannya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Sekarang masuk kita pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang tiupan sangkakala. Anak-anak Ustaz, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat yang ke-87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiap-tiap mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Tiupan sangkakala adalah peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak 3 kali, yaitu 1. Tiupan pertama adalah tiupan yang membuat kita semua terkejut dan panik, serta ketakutanlah seluruh makhluk. Hal ini diterangkan Allah di dalam surat An-Naml ayat 87 yang sudah kita bacakan tadi. 2. Tiupan kedua adalah tiupan yang membinasakan seluruh makhluk. Hal ini diterangkan di dalam surat Az-Zumar ayat 68. Dan yang ketiga, tiupan sangkakala yang membangkitkan seluruh makhluk. Hal ini juga diterangkan di dalam surat Az-Zumar ayat 68. Nah, masuk kita kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hari berbangkit. Hari berbangkit atau disebut juga dengan Yaumul Ba'ats adalah hari di mana dibangkitkan seluruh umat manusia semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir dari alam kubur setelah ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, mengenai hari berbangkit ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada manusia balasan terhadap pekerjaan mereka. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, perhitungan amal. Hari perhitungan amal atau dikenal juga dengan Yaumul Hisab adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Sungguh pada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
Nah, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menahan hamba-hambanya di hadapannya dan memperlihatkan pada mereka amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah membalas sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Nah, anak-anak Ustadz, itulah materi pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa Ananda pahami dan bermanfaat bagi Ustadz sendiri dan juga kita semua tentunya. Atas perhatian Ananda semua, Ustadz ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.